Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya asisten Parti Sosial Prasetyo akan mempresentasikan penjelasan perpajakan di negara Belgia. Langsung saja. Yang pertama ada karakteristik utama sistem pajak Belgia. Itu ada 4. Yang pertama sangat progresif, yaitu tarif pajak penghasilan pribadi hingga 50% ditambah pajak komunal atau hingga 9,5% dan kontribusi jaminan sosial. Selanjutnya kompleksitas tinggi, yaitu sistem terdiri dari pajak federal, regional, dan kota. Selanjutnya ada tingkat pajak tinggi, yaitu Belgia termasuk negara OECD dengan beban pajak tertinggi terutama pada tenaga kerja. Yang terakhir tujuan sosial, pajak mendanai jaring pengaman sosial seperti layanan kesehatan, pensiun, dan tunjangan pengangguran. Selanjutnya garis pajak utama di Belgia. Pajak penghasilan pribadi sekitar 25% sampai 50%, yaitu pajak federal dan plus komunal. Selanjutnya pajak penghasilan perusahaan yaitu 25%, itu UKM dibagi 20%, yaitu pajak federal. Selanjutnya PPN itu 21%, itu 6% dan 12% untuk kategori tertentu, itu masuknya pajak federal. Terus ada pajak warisan dan hadiah, yaitu bervariasi, itu masuknya di pajak regional. Terus ada pajak lingkungan dan properti bervariasi, itu bisa masuk pajak regional atau pajak kota. Selanjutnya jadi pajak utama di Belgia, yaitu beban pajak dan dampak ekonomi. Beban pajak tenaga kerja tertinggi di OECD sekitar 52,6% untuk pekerja ajang. Tingkat tabungan nasional menurun hanya 13% pada 2024. Warga merasa kondisi keuangan memburuk meski pendapatan tinggi. Kontribusi jaminan sosial 13,07% dari karyawan dan 27% dari pemberi kerja, seperti digambarkan di grafik ini penjelasannya. Selanjutnya reformasi pajak terkini dari 2024 hingga 2025. Pajak keuntungan modal individu berlaku 2025 bebas 10.000 pertama. Tunjangan variat naik dari 30% ke 35%, atasnya 90.000 dihapus. Pajak minimum global atau pilar 2, tarif efektif 15% bagi perusahaan multinasional. Terus reformasi PPN, tarifnya 6% permanen untuk perumahan ramah lingkungan, penghapusan insentif bahan bakar fosil. Selanjutnya penguatan penegakan dan audit, itu didukung oleh data mining dan pertukaran informasi internasional. Selanjutnya ada tantangan dan prospek. Yang pertama fiskal terbatas, itu defisit tinggi atau 5% PDB membatasi ruang pemotongan pajak menyeluruh. Yang kedua ada fokus kebijakan, di mana insentif pajak tertarget atau expired RNG
dan juga inovasi dibanding reformasi sistematik. Selanjutnya, kompleksitas hukum, di mana reformasi bertahap menambah lapisan peraturan baru. Implikasi bagi wajib pajak dan bisnis. Untuk bagi individu, yang pertama, perencanaan pajak pribadi menjadi lebih krusial. Peluang baru bagi ekspatriat dengan tunjangan yang lebih baik. Dan terakhir, pentingnya memahami pajak keuntungan modal. Bahkan bagi bisnis, perusahaan multinasional harus mematuhi pajak minimum global. Yang kedua, peluang insentif untuk R&D dan inovasi. Yang terakhir, peningkatan audit dan penegakan hukum. Kesimpulan dan langkah selanjutnya, sistem perpajakan Belgia terus berkembang dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan daya saing ekonomi. Wajib pajak dan bisnis perlu terus memantau perubahan regulasi untuk memastikan kepatuhan dan mengoptimalkan strategi pajak mereka. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.